Sampai sekarang gue masih bingung nih. Kok bisa kayak gini? Bisa kayak gini. Tapi 2 kali main, menang dua-duanya. Tahu kan apa? Iya, Persikabo. Ketemu lagi bareng gua Botak Review di review jersey Tiento Indonesia. Seperti yang udah kalian baca di judul atau kalian udah nonton openingnya, iya bener banget kita bakal review jersey dari salah satu klub dari Kabupaten Bogor. Karena memang bener Kabupaten Bogor nggak sih ya, Persikabo kan. Oke, correct me if I wrong. Kalau misalnya gue salah komen di bawah ya, tolong. Oke, jadi kita akan ngebahas jersey dari Persikabo yang disupport apparelnya oleh Ad Hoc. Please komen di bawah, gue tuh salah, maafin kalau misalnya salah ya. Nah, by the way, gue selalu ceritain gimana caranya gue bisa mendapatkan apparel ini ya. Jadi kalau jujur pada saat launching, gue tuh yang tipikal yang, di Instagram udah launching nih, tapi udah dijual belum ya? Gue chat adminnya belum dijual, terus gue baca, ternyata beberapa hari setelahnya sudah dijual, alhamdulillah. Dan untuk Persikabo ini yang disupport oleh Ad Hoc untuk apparelnya sudah menjual untuk home dan juga away-nya. Tapi yang ada di depan kita saat ini masih yang home ya, masih yang home. Nanti untuk yang away-nya, mungkin kalau misalnya Ad Hoc-nya mau ngirim ke kita boleh banget loh, boleh banget ya. Nah, kalau misalnya kalian penasaran kalau misalnya beli ini di mana, untuk linknya sudah aku siapkan di description box. Link Shopee-nya aku beli di Shopee ya. Kalian bisa langsung cek di description box untuk link belinya. Jadi untuk jersey-nya, satu set jersey kayak gini nih ya, harganya 375.000. Wow, murah untuk Liga 1, murah banget. Karena yang lain 600, 500, 800, 700, sejuta. Ini cuma 375.000 aja. Belum pakai name set tapi ya, name setnya 100.000 nih. Nggak bohong ya, tuh. Oke, ini aku nggak tahu ya, jujur aku nggak tahu banget. Ini ya mungkin ini mereka tidak mau melihat, tidak mau merusak semua yang ada di bagian depannya. Cuma menurut aku, segelnya menurut gue agak aneh. Kenapa gue bisa bilang agak aneh? Ini segelnya belum gue rusak sama sekali ya. Segelnya menurut gue belum gue rusak sama sekali, tapi gue udah bisa ngambil barangnya tuh. Tuh, gue bisa ngambil barangnya. Masih ke packaging ya. Packagingnya ini desainnya bagus banget. Ini desainnya bagus banget dengan penuh filosofi dan bahannya juga masih yang art karton gitu ya. Ini dari Ad Hoc. Ini untuk Persikabo 1973 dengan logonya. Ya, ternyata Ad Hoc ini ada di Bekasi, made in Indonesia, original product. Ad Hoc Apparel come from behind, datang dari belakang. Ini dia penampakan jersey-nya. Ini penampakan jersey-nya ya guys ya. Maaf banget. Kenapa plastiknya harus plastik seperti ini? Gitu. Mungkin saran dari aku kalian bisa pakai yang eco plastik yang terbuat dari serat singkong mungkin supaya lebih sustain. Ya, supaya lebih sustain bisa dipakai berulang-ulang, ataupun kalian bisa pakai ziplock plastik supaya bisa dipakai untuk hal yang lain juga. Karena memang ini sebenarnya aku sayang banget ketika aku buka tuh sebisa mungkin tidak seperti ini, tidak seperti itu. Jadi biar tetap bisa dipakai lagi ya. Karena memang kita kan kolektor ya. Nah, ini plastiknya nggak ada kata-kata lain lagi. Aku nggak bisa ngomong apa-apa untuk plastiknya ya. Plastiknya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Dan ini dia jersey Persikabo Liga 1 2022-2023 home player issue. Tuh. Untuk base bahannya menggunakan bahan Milano ya. Menggunakan bahan Milano dengan color tone yang ada di semua baju ini itu ada warna hijau, hitam, hijau tua, putih. Di sini juga ada labelnya. Ini gue belinya ukuran XL ya. Tuh, gue belinya ukuran XL, Ad Hoc Apparel. Tadi base bahannya udah, ketika gue balik pun, ini langsung gue balik ya. Jadi memang mereka pakai base bahannya warna hijau ya. Kecuali untuk yang list ya, mereka pakai warna putih ya. Kecuali juga untuk yang si kerahnya mereka ada warna putih dan juga warna hitam ya. Di bagian tangan juga ada yang warna hitam, ada yang warna putih. Jadi kalau misalnya untuk yang di sablon ya, untuk yang di sublim mereka menggunakan yang base warna hijau, walaupun di sebelah kirinya itu mereka didominasi oleh warna hitam yang ternyata kalau misalnya kita balik ternyata memang itu sablonan ya, base-nya tetap warna hijau. Oke, bahannya Milano,
which is good, sebenarnya nggak ada masalah sih karena bahannya juga enak-enak aja. Cuma let's see, oke, cuma let's see aja kita bener-bener kita lihat untuk semuanya yang gue bisa tarik kesimpulan di sini pada saat gue jembrengin atau gue rapihkan di meja ini sepertinya ada proses kisut sedikit, jujur. Nih, ketika gue, nah I don't know ini kisut atau gimana, atau mungkin jahitannya memang di bagian ketiaknya, ini bener-bener aku lurusin ya. Ini bener-bener aku lurusin. Tuh, jadi sepertinya ada proses kisut di sini nih. Oke. As we know, kalau misalnya bahan seperti ini kita harusnya kayak ada resting gitu sebelum cutting. Jadi sebenarnya ini yang membuat ada proses, ini sih menurut aku kisut ya. Cuma correct me if I wrong. Oke. Untuk logo dari Persikabo ad hoc-nya ini menggunakan sablon yang cenderung seperti kalau aku pegang itu sudah hampir high density ya, karena timbul dan tebal ya, dan ini sebenarnya cukup kuat sih ya. Lalu di sini juga ada Spotok untuk sponsor mereka yang sepertinya ini dari cutting printing sticker gitu loh ya, cutting printing sticker. Dan yang sayangnya ini kayaknya kurang tebal menurut aku ya, karena memang pada saat ditempel di bajunya ini nggak tahu apakah mereka sengaja atau enggak, karena memang kalau di bagian yang hijau nih, kalau misalnya kalian lihat di bagian yang hijau itu nggak terlalu tampak, tapi ketika dipindahin ke bagian yang hitam itu langsung kayak berpola. Nggak tahu ini sengaja atau enggak, itu memang sengaja bos, karena memang kita mau liatin si patternnya. Oh it's okay, nggak apa-apa banget. Lanjut untuk yang bagian depan, sablonnya udah semuanya. Yang kelihatan di sini ada sablon di sizingnya yang menurut aku agak kurang rapih ya. Sablon di bagian sizingnya yang menurut aku agak kurang rapih di sini. Oke. Di sini semuanya base-nya bahannya sama ya, untuk patternnya Milano. Tuh. Tapi di sini mereka menambahkan aksen warna hitam dan juga putih. Tapi di sini mereka nggak sublim lagi warna hitamnya, melainkan mereka menggunakan bahan hitam ya, bahan hitam dan juga warna putih. Begitupun dengan yang ada di, oh baru tahu ternyata di sininya warna hitam ya, di sini warna hitam, di sininya warna putih. Mereka kayaknya emang pakai sesuatu yang asimetris gitu loh. Oke, it's okay, all good. Cuma yang tadi aja yang menurut aku agak kurang rapi, bisa jadi bahan pertimbangan untuk kemajuan atau development dari ad hoc dan juga Persikabo. Ya, di sini aku pakai nama Dimas Derajat ya, karena memang Dimas Derajat salah satu striker lokal terbaik saat ini dan masih muda. Congratulations Dimas, keep it up, semoga bisa menjadi best player untuk tahun ini. Amin. Nah, di sini di bagian belakangnya sama, nggak ada yang terlalu beda jauh. Untuk name setnya, I have to say kalian kayaknya bisa mempertajam kualitinya, karena menurut aku di sini. Karena menurut aku ya, karena kalian pakai bahan yang ada rongganya, seperti Milano ini kan berongga ya. Jadi pada saat kalian menempelkan sesuatu, gitu, heat transfer gitu kan, jadinya kelihatan ada yang kurang rapihnya. Menurut aku loh ya, menurut aku ada yang kurang rapihnya. Di sini juga ada tulisan Persikabo, ya, ada tulisan Persikabo, dan di name setnya itu ada uncal atau apa ya, kijang ya kalau bahasa Indonesianya. Tapi kalau misalnya kita orang Bogor nyebutnya uncal. Ya, ada tanduknya itu, rusak, sorry. Gue dapat informasi ini terkait dengan filosofi dari jersey-nya itu sendiri untuk Persikabo 1973. Ya, nih gue bacain aja ya, karena panjang bingit ya guys. Persikabo 1973 home jersey season 2002-2023. Cracks of nature in the city. Ya, berarti retakan di alam, tanda kurung Bogor. Memiliki makna bahwa alam akan selalu ada membayangi pertumbuhan Bogor. Ya, setuju banget. Seiring dengan bertumbuhnya Bogor sebagai sebuah daerah, tidak akan dipungkiri bahwa alam akan terus ada dan juga berkembang di ruang urban. Ya, terinspirasi dari lumut-lumut dan tanaman-tanaman yang bertumbuh secara liar di ruang Bogor, di dinding, bata, dan trotoar. Oke, jadi memang ini ceritanya tuh the cracks of the nature ya. Hal ini merupakan kelanjutan dari narasi Bogor Kota Hujan atau Bogor Rain City yang mengedepankan cuaca Bogor sebagai identitas kultural dari tempat tersebut yang kemudian berlanjut sebagai katalis pertumbuhan alam itu sendiri. Bogor akan terus memiliki identitas alam yang kuat, masyarakat yang dekat dengan alam, dan tidak akan terlepas darinya. Jujur kalau misalnya ngomongin Bogor tuh ada Kebun Raya Bogor, curug-curugnya banyak, puncak, gunung. Pokoknya kalau gue sebagai orang Bogor sih agak proud dengan baca ini ya. Jujur, karena emang Bogor tuh kalau misalnya datang, ya selain kulinernya ya, kalau misalnya orang-orang Jakarta dan sekitarnya pada datang ke Bogor untuk kuliner,
Kalian juga harus datang ke curug-curugnya, kalian harus datang ke wisata alamnya, kalian harus datang ke kebun raya. Please, ya. Nah, di bagian depannya juga ternyata ada sablon dari Adobe-nya di sini authentic, ya. Cuma sayang banget, kayaknya harusnya bisa lebih dari ini sih menurut aku untuk menyatakan kalau ini otentik, karena memang sekarang ini untuk pelaku-pelaku kejahatan yang mencontek dan juga memperbanyak secara ilegal, mereka juga sudah bisa memberikan kualitas yang jujur bisa jadi sama. Jadi please dinaikkan lagi, karena menurut gue bisa lebih dari ini. Ya. Oke, tapi di luar itu semua kita harus tepuk tangan dulu dong. Ini 2 kali tanding menang terus nih Persikabo nih. Oh, keren banget. Dan Dimas Derajat ya, Dimas Derajat juga kemarin ngegolin kan? Ya kan, 2 gol kan? Top skor ya sementara ya. Cuma ini yang bener-bener aku valid, kayaknya ini bener-bener agak nyusut dari ukuran aslinya ya. Jujur nih. Karena kenapa aku bisa bilang itu nyusut? Karena yang tadi pada saat aku jembrengin kayak gini ya. Tuh, kalian bisa lihatnya di sininya nih, kelihatan ya. So, ini harusnya sih bisa lebih dari ini. Dan kalau misalnya Adobe mungkin atau Persikabo mau kirim kita untuk jersey away-nya yang sudah lebih baik kualitinya, boleh banget, aku akan terima dan review secara jujur ya. Jujur aku bakal review banget. Dan sekarang saatnya kita Magic Challenge. Kita akan melihat jersey ini kalau dipakai di aku gimana? 1, 2, 3. Nah, ini dia. Nah, kalau yang buat kalian gue akan in frame ya guys ya. Silahkan berdiri. Nah, di sini kalian lihat banget ya nih sebelah sini nih. Kalau misalnya kalian lihat sini nih, tuh. Ada bagian-bagian yang menurut aku tuh bener-bener kelihatan tuh. Ya. Oke. Jadi minta tolong ini kayaknya bisa lebih bagus kualitasnya, karena memang Persikabo itu jujur klub yang memang beberapa tahun terakhir bertahan di Liga 1 ya. Dan itu which is good loh. Tuh, ini sebenarnya kualitas jersey-nya tuh harusnya bisa lebih bagus dari ini. Yang sekarang sebenarnya sudah bagus. Tapi kalau misalnya emang bisa lebih bagus lagi, jempol, 2 jempol, 10 jempol buat kalian ya. Nah, di sini untuk penampakannya, di saat semua klub menggunakan TPU patch, mereka menggunakan sablon yang cenderung menuju ke high density. Tapi nggak apa-apa, itu pilihannya. Tapi at least di bagian dada ini aku bisa bilang lebih kuat dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, gimana perasaannya menggunakan jersey ini? Nyaman. Name setnya agak ganggu ya kalau di belakang ya, maksudnya ini agak nempel gitu. Oh iya? Iya. Pas dipakai? Ya, maksudnya ada kerasa gitu name set. Kayak serak gitu? Kayak pas kayak nempel terus cabut kayak kerak gitu ya? Nah, ini kerasa banget kalau name set di sini, kerasa ada name set gitu di sini, kerasa. Kalau di depan cukup aman, enak. Oke, itu dia penampakan jersinya. Kita kembali lagi ke Mimin. 1, 2, 3. Nah, oke, itu dia ketika jersinya udah dipakai sama Mimin kita yang lain ya. Buat kalian Kabomania, langsung aja beli jersey ini karena sangat-sangat recommended untuk para Kabomania. Jadi kalian tuh nggak usah beli yang replika, kalian nggak usah beli yang lain-lain, karena menurut gue ini sudah sangat affordable secara harga. Oke, bisa langsung beli aja di link Shopee yang udah ada di description box di bawah ini. Ya, dijamin ori, bangga beli ori ya. Kalau misalnya ada yang belum kebahas sama Mimin Botak Review, kalian bisa langsung komen di bawah untuk jersey Persikabo ini. Apalagi sih aspek-aspek yang belum kita bahas, boleh banget. Dan kalau misalnya kalian ada klub-klub lain yang jersinya mau kita bahas lagi di channel ini, langsung aja komen di bawah, karena udah gak sabar banget nih buat review jersey lainnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, karena subscribe-nya gratis untuk channel Tiento Indonesia. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian di video selanjutnya. Sampai jumpa!